Halo teman-teman dimanapun kalian berada. Di video kali ini, saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema fiksi ilmiah yang rilis pada tahun 2020 yang berjudul 2067. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu Seth Larney, serta dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Australia, antara lain Cody Smith-Matchby sebagai Ethan White, Ryan Quentin sebagai Jude Mathers, Deborah Mailman sebagai Regina Jackson. Film ini menceritakan tentang sebuah akhir dari peradaban manusia, di mana akibat pemanasan global yang dilakukan oleh manusia tanpa sadar, serta iklim ekstrim yang membuat bumi kehilangan seluruh tanaman di dunia, nyatanya membuat manusia kehilangan segenap kehidupan, karena bumi kini tidak lagi memiliki oksigen untuk menunjang kehidupan manusia. Hingga kemudian, seorang ilmuwan menciptakan perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, kini mencoba membuat kehidupan manusia bertahan dengan menyuplai oksigen yang bisa manusia pakai untuk bernafas. Hingga sang anak dari ilmuwan yang bernama Eden, kini diharuskan berpacu dengan melakukan perjalanan 400 tahun ke masa depan untuk bisa mencari obat bagi wabah yang sedang melanda bumi, atau tidak manusia di muka bumi sepenuhnya akan lenyap dan hilang selama-lamanya. Baiklah, tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan keadaan bumi yang kini terus dilanda sebuah musibah serta bencana, mulai dari gelombang panas, kekeringan, banjir, kebakaran, dan lain-lain. Akan tetapi seolah menutup mata, para manusia nyatanya masih terus melakukan sebuah penggundulan hutan yang merusak ekosistem, hingga pada akhirnya menyebabkan punahnya seluruh hewan serta tumbuhan. Maka akibatnya, tingkat oksigen di bumi pun kini menurun secara drastis, sehingga hal itu membuat sebuah kematian terjadi secara cepat di mana-mana. Hingga kemudian manusia yang tersisa pun membanjiri satu-satunya kota yang masih bertahan karena penemuan mutakhir seorang ilmuwan yang berhasil menciptakan oksigen buatan. Kemudian, terlihat seorang pria bernama Eden yang merupakan seorang teknisi di sebuah terowongan untuk merawat pembangkit listrik di kota ini. Terkadang juga dia harus mengambil jam kerja lebih banyak demi mendapatkan kualitas oksigen yang lebih baik sebagai bayarannya untuk sang istri bernama Santi yang memiliki penyakit pernafasan. Hingga saat ini para ilmuwan perusahaan Chrono Crop yang memproduksi oksigen sintetis pun belum menemukan solusi dari penyakit pernafasan. Maka dari itu beberapa penduduk pun berpendapat jika penyakit itulah yang telah mengakhiri seluruh kehidupan manusia yang berada di bumi ini. Hingga suatu hari, di saat Eden tengah bekerja layaknya normal, tiba-tiba beberapa petugas menghampirinya karena seorang petinggi perusahaan Cornicop ingin bertemu. Yang mana awalnya Eden menolak ajakan itu karena di sini dia tak ingin pekerjaannya terganggu. Hingga ketika salah satu rekannya yang bernama Jude menghampiri, kini menyarankan pada Eden untuk ikut karena kemungkinan perusahaan itu ingin menawarkan hal yang sangat menarik bagi sang istri yang memiliki sebuah penyakit. Hingga tibalah mereka kini bertemu dengan seorang wanita bernama Regina yang merupakan kepala penelitian serta teknologi partikel. Kemudian Regina yang tidak ingin bertele-tele kini seketika tutup poin jika ada hal menarik yang ingin ia bicarakan dengan Eden, di mana para ilmuwan yang mulai memprediksi manusia yang tidak bisa menerima oksigen sintetis lebih lama mulai menyadari jika manusia yang tersisa di bumi akan lenyap kurang dari 2 tahun lagi. Namun semua itu akan berbeda, ucap dari Regina, jika Eden bersedia menjadi pahlawan yang menyelamatkan semua manusia. Meski bingung akan perkataannya itu, namun Regina seketika berusaha menjelaskan secara spesifik mengenai permasalahannya. Hingga di area lab, Regina kini dengan cepat memperlihatkan sebuah mesin yang disebut Chronacal, yang mana mesin besar ini adalah sebuah mesin waktu yang dirancang khusus oleh seorang ilmuwan bernama Richard, yaitu ayah dari Eden sendiri. Yang mana pada awalnya mereka yang melakukan sebuah uji coba pertama, kini mendapatkan sebuah pesan dari masa depan yang meminta agar mereka segera mengirimkan Eden, yang mana pesan itu berasal dari 400 di masa depan, di mana kemungkinan orang yang mengirim sebuah pesan itu memiliki obat untuk menyembuhkan penyakit yang diderita Eden, serta manusia yang tersisa di sini. Maka dari itu, karena sebuah wasiat yang diberikan oleh Richard yang mampu melakukan penjelajahan masa depan adalah sang anak, di sini Regina hanya bisa mempercayakan itu pada Eden,
Namun masalahnya di sini para ilmuwan belum menemukan cara membawa Eden kembali, dan kemungkinan hanya pengirim pesan itulah yang bisa melakukannya, membuat Eden yang mendengar segala omong kosong ini pun tampaknya merasa keberatan. Tepatnya ketika 20 tahun lalu, Eden yang kini berumur 8 tahun, tampaknya membenci sang ayah karena akibat pekerjaan ilmuwannya tersebut. Sang ayah sering menelantarkan dia serta sang ibu. Namun suatu ketika di saat Eden ulang tahun, Richard memberikan Eden sebuah hadiah yang mana itu adalah hasil dari ciptaannya sendiri. Dan di sini Richard pun yakin jika suatu saat anaknya itu akan menjadi orang yang sangat penting bagi semua orang, dan Richard ingin sang anak percaya pada ayahnya. Menjadi tengah sakit yang kini Eden derita, Richard lalu berkata bahwa benda itu akan menempel selamanya di lengan Eden. Setelah mengatakan itu, Richard pun memutuskan pergi meninggalkan sang anak dan istri tanpa membicarakan apa maksud dari semua ini. Beberapa waktu kemudian, Richard yang meminta Eden dan sang ibu meninggalkan rumah, kini malah mendapatkan petaka buruk ketika sang ibu harus tewas setelah mendapatkan serangan dari orang yang merampok oksigen milik mereka. Setelah mendapatkan kabar mengejutkan dari Regina tadi, Eden yang bingung kini terus saja diberikan arahan oleh sang teman, yang sekaligus kakak karena Eden selama ini hidup atas bantuannya. Jude, yang begitu peduli pada Eden, berusaha membujuknya untuk menerima tawaran itu agar bisa menyelamatkan seluruh manusia, yang mana kemungkinan seluruh manusia di muka bumi tengah bergantung dengan Eden, membuat Eden yang mendengar tampaknya semakin merasa bingung. Di rumah, Eden, yang kini berterus terang membicarakan apa yang sudah ia terima, seketika mendapatkan arahan keras dari Santi, di mana ia mengharapkan Eden menerima misi itu demi kebaikan seluruh manusia. Namun di sini Eden tampaknya merasa kecewa, karena Eden nyatanya ingin terus berada di sisi istrinya itu, hingga karena arahan dari beberapa orang yang penting di hidupnya untuk mengambil keputusan itu, pada akhirnya Eden pun menyetujui hal tersebut. Santi gets the first one or I'm not going. Hingga di sini, Eden, yang sudah sepakat ingin melakukan misi yang cukup tidak masuk akal ini, seketika diarahkan untuk memakai sebuah baju pelindung. Karena nantinya Eden akan terlempar secepat cahaya menuju lorong waktu ke 400 tahun di masa depan, dan di sini juga dia akan dilengkapi sebuah alat bernama Archie, yang mana akan membantu Eden dalam melakukan sebuah informasi apapun. Setelah mengucapkan perpisahan dengan Jude sang kakak yang sangat ia hargai, di sana Eden pun mulai dipindahkan. 8, 7. Setelah panik memadamkan api yang membakar habis baju pengaman, Eden tampaknya mulai merasa terharu bahkan tidak menyangka jika ia bisa melihat lagi sebuah pohon, dan ia pun menyadari jika ia benar tengah berada di 400 tahun di masa depan. Setelah sepenuhnya tersadar, ia tengah dalam misi, Eden kini seketika mencoba meminta bantuan Archie untuk mencari tahu letak keberadaannya saat ini. Setelah mendapatkan informasi jika ada beberapa bangunan di area sekitar tempat itu, dengan cepat Eden pun bergegas menuju tempat tersebut. Setibanya di sana, Eden malah dibuat terkejut ketika ia menemukan sebuah tengkorak yang tergeletak di depan sebuah pintu, dan di saat dia melihat secara detail, rupanya di balik kematian mayat ini terdapat sebuah bekas tembakan di kepalanya, dan hal mengejutkan kini semakin tidak terkendali ketika Eden mendapati pakaian sama dengan sang mayat, dan bahkan sebuah nama yang tertulis dengan namanya sendiri. Bahkan tengkorak itu juga memiliki Archie yang sama dengan Eden. Hal itu pun membuat Eden yang tidak menyangka jika di masa depan ia telah tewas dengan cara tragis,
Seketika tampaknya merenung dan tidak bisa berkata apapun kembali. Archie? It's recording. We're gonna die here. Shutting down. Goodbye. Malam harinya, di saat Eden berusaha menyalakan api untuk menghangatkan tubuh, yang mana hal itu adalah pengalaman pertamanya karena sebelumnya dia tak pernah merasakan bagaimana dia bisa bertahan hidup di dalam hutan. Berhubung karena merasa lapar, Eden pun mencoba memakan sebuah beri yang dia temukan. Akan tetapi rupanya dia tidak mengetahui jika beri itu merupakan salah satu buah beri beracun. Maka setelah memakannya, Eden pun mulai merasakan efek racun yang membuat dirinya pun mual. Selain itu juga dia berhalusinasi tentang sebuah meteor yang jatuh di tempat itu. Lalu tak lama kemudian seseorang pun tampaknya mulai mendatanginya. Beberapa waktu kemudian, di saat Eden mulai tersadar, rupanya orang yang sebelumnya mendatanginya adalah Jude, di mana menurut penuturan Jude, ia sangat khawatir pada Eden, jadi ia memilih menggunakan mesin waktu yang sama untuk bisa menyusulnya. Maka setelah itu, Eden pun dengan cepat berusaha memberitahukan pada Jude jika ia menemukan tengkorak yang mirip dengan dirinya. Namun di sini Jude tak percaya jika itu adalah Eden karena rupanya saat ini Eden berada di depannya, yang mana kemungkinan itu adalah hal nyata, karena Eden datang dari masa sebelum ini. Hingga kemudian mereka berdua pun tampaknya mulai mengikuti sebuah petunjuk yang diarahkan oleh Archie. Hal itu pun nyatanya membawa mereka kepada sebuah pintu yang berhasil Eden buka. Hingga di sini, Eden yang menemukan sebuah komputer yang terdapat nama dirinya, seketika membuat Eden yang menekan sesuatu, mengakibatkan lampu gelang yang berada di lengannya berubah menjadi warna hijau, dan seketika itu juga komputer tersebut mulai bekerja karena berhasil mendeteksi DNA milik Eden, atau dalam antara lain, gelang yang Eden miliki nyatanya adalah sebuah kunci untuk mengakses sebuah tempat ini. Hingga komputer yang kini menunjukkan sebuah rekaman masa lalu, tepatnya di saat Dr. Richard berhasil menciptakan sebuah mesin waktu, di sana pun tergambar sebuah pengujian awal dengan mengirim sinyal menuju masa depan. Setelah panjang lebar menyaksikan rekaman tersebut, tak lama kemudian tiba-tiba reaktor yang menjalankan mesin waktu mengalami penurunan daya yang begitu drastis, sehingga membuat mesin waktu itu hanya dapat berfungsi dalam waktu 4 jam. Menyadari akan waktu yang mereka miliki tidaklah banyak, di sana Eden dan Jude pun harus bergegas mencari orang yang mengirim pesan mengenai Eden yang diharuskan pergi ke tahun 2467 ini untuk mencari tahu bagaimana caranya mereka bisa menyelamatkan bumi di tahun 2067. Maka setelah mereka berjalan cukup jauh, pada akhirnya mereka berdua pun tiba di sebuah kota, yang mana ternyata itu adalah tempat tinggal mereka di tahun 2067 yang sudah hancur lebur. Hingga mereka yang kini perlahan mulai berjalan memasuki wilayah perkotaan yang sudah tidak berupa. Setibanya mereka di sana, mereka berdua pun melihat banyak sekali tengkorak-tengkorak manusia yang berserakan di mana-mana. Tak hanya itu, bahkan di sana juga ada tengkorak yang mengenakan masker oksigen. Hal itu menandakan bahwa jika mereka tidak segera membawa obat ke tahun 2067, akan membuat gambaran nyata seperti ini, di mana orang-orang yang berada di kota itu pun tewas karena tak bisa bernafas. Maka setelah itu, Eden pun kini mencoba menuju ke sebuah bangunan yang mana merupakan rumahnya sendiri. Di sana Eden benar-benar tampak dibuat putus asa ketika ia menemukan mayat istrinya yang telah berubah menjadi tengkorak. Hal itu membuat Eden tambah yakin jika itu sang istri, kini tepat berada di genggaman sang istri di tahun 2467 ini. You did what you thought was right. I promised her I'd come back. Just gonna... Maybe it's not our place.
Merasa tak habis pikir akan kebingungan penjelajahan waktu ini, Eden yang tahu di tahun ini ia telah tewas dengan ditembak, kini langsung berusaha meminta Archie untuk memutar sebuah rekaman yang menunjukkan bagaimana kematian dirinya. Yang mana rupa-rupanya dalam kematian Eden di masa depan adalah ulah dari Jude yang telah menembak dirinya. Akan tetapi mereka tak tahu mengapa hal itu bisa terjadi, karena Jude yang berasal dari masa sepertinya tidak pernah sedikit pun memiliki niatan untuk membunuh rekannya yang telah dia anggap sebagai adiknya sendiri. Hal itu pun membuat Jude yang tidak percaya jika yang terekam adalah dirinya, seketika dengan cepat mengarahkan Eden untuk kembali fokus mencari obat untuk bisa memperbaiki masa depan ini. Sontak, mereka yang kini berpacu dengan waktu agar bisa memperbaiki reaktor guna bisa membuat mereka kembali ke tahun 2067. Namun di sini mereka malah menemukan banyak sirkuit yang terbakar akibat tenaga nuklir yang tak stabil. Menyadari jika itu adalah biang masalah dari kerusakan mesin waktu, di sana Eden pun meminta Jude mengalihkan daya selama dia menyalakan kembali inti nuklir, karena ia harus menarik tuasnya itu secara manual. Berhubung di dalam ruangan oksigen telah hilang, Eden yang tidak ingin Jude celaka, kini membiarkan dirinya terkurung di ruangan itu meski dalam gambaran masa depan, Jude lah yang akan menghabisi Eden. Beberapa saat kemudian, setelah memperbaiki area reaktor, pada akhirnya mereka pun menuju alat mesin kembali, di mana kini waktu mulai menunjukkan sisa 37 menit sebelum gerbang Chronicle mesin waktu terbuka untuk membawa mereka kembali. Namun sial, Eden yang masih bingung mengapa di masa depan Jude membunuh dirinya, seketika membuat Eden merasa curiga jika ada sebuah kerjasama antara Jude serta perusahaan tersebut yang sengaja memanfaatkan dirinya. Hingga akhirnya, Eden pun kini mengurung Jude di sebuah ruangan. Kemudian Eden langsung berusaha mencari jawaban di area rekaman, tepat ketika sang ayah meninggal dunia yang diisukan bunuh diri. Dalam rekaman tersebut, ternyata sang ayah dari Eden bukan bercerita tentang catatan Chronicle atau mesin waktu ini, melainkan ia hanya ingin mengirimkan sebuah pesan yang ditujukan pada Eden di masa depan, karena sang ayah tahu jika Eden suatu saat akan menyaksikan ini. Namun dalam rekaman itu, tiba-tiba Regina dan Jude pun datang ke ruangan, di mana di sana Dr. Richard yang menolak tawaran Regina untuk mengirimkan seseorang ke masa depan guna memperbaiki kehidupan di masa ini, karena Dr. Richard takut jika manusia nantinya akan sembrono ketika mengetahui masa depan bisa diubah. Tak hayal dengan itu, Dr. Richard pun telah mengunci Chronicle atau mesin waktu, sehingga hanya bisa diaktifkan oleh anaknya sendiri dengan kunci di area lengannya. Hingga dengan itu, membuat Regina yang tidak paham dengan pola pikir Richard, kini langsung melakukan pembunuhan kepadanya. Maka dari itu, obsesi gila para ilmuwan akan kehidupan yang mungkin bisa dikendalikan tidak berhenti sampai di situ saja, ketika Billy yang tahu cara satu-satunya merubah masa depan ada pada Eden, kini mengarahkan Jude yang pada saat itu masih muda untuk diperintahkan menjaga Eden. Hal itulah membuat Eden yang kini menyaksikan seketika mulai bertengkar dengan Jude, karena di sini Eden merasa jika dia telah dikhianati oleh Jude. Di sana Jude berkata jika tak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan seluruh manusia, yang mana ini adalah akhir dari manusia yang rakus, hingga Jude yang merasa terpancing emosi pun langsung mengeluarkan pistolnya dan dia juga hampir membunuh Eden. Namun di sini Jude yang sadar jika dia akan melakukan pembunuhan pada Eden sama seperti rekaman masa depan. Demi mencegah hal itu terjadi, Jude yang tidak ingin menjadi orang buruk di masa depan berusaha melawan emosinya terhadap Eden, dan justru ia merubah masa depan itu sendiri dengan cara membiarkan Eden hidup dan ia memilih mengakhiri dirinya sendiri. Sementara itu, tepatnya di tahun 2067, pas di depan mesin waktu, Regina yang telah mengumpulkan orang-orang pilihan yang mana akan dikirim menuju tempat Eden berada, yang mana saat ini mereka hanya bisa menunggu agar mesin waktu itu bisa berhubung dengan mesin waktu yang ada di masa depan, yang mana Regina yang benar gila karena memanfaatkan Eden untuk memperbaiki segala kekacauan ini, malah berencana membunuh Eden jika Eden mulai kembali. Akan tetapi,
Di sini Eden yang sudah tahu ia dimanfaatkan oleh Regina rupanya memiliki rencana lain, di mana Eden yang kini langsung memberikan perintah pada komputer agar mengirimkan dirinya kembali ke masa lalu, sontak membuat Eden percaya jika semua manusia pasti bisa melewati masa-masa sulit tersebut, meski di sini hanya memiliki keberhasilan yang sangat kecil. Setelah hitungan mundur selesai, rupanya di sana Eden tak mengirimkan dirinya sendiri, melainkan di sini Eden mengirimkan beberapa jenis tanaman yang ada di masa depan. Selain itu juga, Eden memberikan sebuah rekaman yang mana menunjukkan jika Regina lah yang telah membunuh sang ayah. Maka setelah itu, dengan cepat Eden merusak mesin waktu ini agar tak ada lagi orang yang bisa masuk ke masa depan dengan alat buatan ayahnya itu. Dan ia juga berharap jika semua manusia tak lagi menggunakan mesin waktu sebagai jalur alternatif untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, di mana Eden yang sadar tak akan bisa kembali, hanya bisa memberikan sebuah obat pada manusia di tahun 2067 yaitu tanaman, karena tanaman adalah sumber oksigen yang bisa membuat manusia hidup dengan tentram. Maka setelah mendapatkan rekaman dari masa depan, Regina pun pada akhirnya ditangkap karena dia telah membunuh seseorang yang sangat berpengaruh untuk kehidupan manusia. Selain itu juga, para pemerintah yang mendapatkan beberapa tanaman hidup tengah mengupayakan agar mereka bisa memanfaatkan tanaman-tanaman tersebut agar bisa kembali menghijaukan bumi ini. Hingga di sini, tepat di mana Santi yang tengah menonton televisi, tiba-tiba saja ada beberapa orang yang memberikan sebuah wadah yang bertuliskan namanya, yang mana rupanya itu adalah hadiah pemberian dari Eden di masa depan, yang mana hadiah itu adalah pesan untuk istrinya yang menandakan jika Eden tak akan pernah bisa kembali, karena itu adalah konsekuensinya yang menghancurkan mesin waktu, karena ia percaya manusia di tahun 2067 akan memanfaatkan tanaman yang ia kirim dengan baik. Hingga kini, Triad Eden yang kini memberikan sebuah penghormatan terakhir pada Jude yang merubah masa depan untuk tidak membunuhnya. Hal itu pun benar terjadi ketika secara tidak terduga, Eden tidak lagi melihat tengkorak dirinya yang terkapar karena masa depan kini telah berubah. Maka dari itu, Eden yang kini memiliki harapan mulai berlari menuju arah kota, hingga setibanya di sana Eden pun benar-benar merasa senang bahwa kota yang sebelumnya telah hancur lebur akibat keegoisan manusia di tahun 2067, kini telah berubah menjadi kota yang sangat indah bahkan maju, yang diperjelas jika manusia di tahun 2067 berhasil memanfaatkan tanaman yang ia berikan dengan cukup baik. Hingga film 2067, tahun perilisan 2020 pun kini selesai. Memiliki sebuah alur yang bergerak maju mundur, film 2067 menghadirkan beberapa teka-teki selayaknya film-film bertema sejenis, dengan plot yang membuat kita bertanya-tanya, bahkan banyak terdiam, ketika menyaksikan film ini di menit-menit awal. Penyajian yang cukup baik dan terkesan alami, serta gambaran keras bagi manusia yang ada di bumi. Film 2067 sangat berhasil menyampaikan beberapa pesan untuk kita manusia, agar bisa lebih menghargai dan menjaga bumi dengan baik. Buat kalian yang sejauh ini belum mengerti tentang alur cerita ini, saya akan mulai melakukan sebuah penjelasan singkat yang mungkin akan membuat kalian tergambar tentang alur cerita yang berjalan. Pada dasarnya, seorang pria bernama Richard, yaitu ayah dari Eden yang tahu bumi dalam keadaan hancur dan hampir diambang kepunahan berkat ekosistem yang dirusak oleh manusia itu sendiri, mulai menjalankan sebuah penelitian perjalanan waktu ke masa depan, yang mana Richard yang tidak ingin orang yang tidak ia percaya melakukan misi perjalanan ini, mulai mengunci mesin waktu dengan sebuah sandi yang terpasang sedari kecil di lengan milik Eden. Sewaktu-waktu Eden yang sudah besar mulai dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan perjalanan mesin waktu untuk merubah masa depan kehidupan manusia agar tidak punah. Nyatanya, Eden yang kini mendapatkan suatu arahan jika sang ayah bukan mati akibat bunuh diri, melainkan dibunuh oleh Regina yang ingin menguasai mesin waktu itu. Seketika tampaknya merasa murka, namun karena Eden yang tidak ingin manusia punah dan juga tak ingin manusia berbuat gila, seketika mengirimkan beberapa tanaman ke tahun 2060 tepat dirinya hidup, dan berharap manusia di tahun ini bisa memanfaatkan tanaman dengan baik.
sementara ia memilih tinggal di tahun 2467 karena memilih menghancurkan mesin waktu yang hanya bisa dihancurkan di masa depan demi mencegah manusia yang serakah menemukan mesin waktu ini. Hingga benar saja, usaha Eden yang berbuat manis menghasilkan segi positif bagi manusia di masa depan yang tadinya diambang kepunahan, kini mulai kembali berkembang. Segitu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Saya rasa pembahasan yang saya bawakan sudah cukup menjawab segala pertanyaan yang ada di benak kalian, karena pertanyaan spontan yang muncul di diri kalian sebelumnya muncul di dalam diri saya sendiri ketika berusaha menyimak film ini. Mengerti atau tidaknya semua bergantung pada diri kita masing-masing, sebab setiap orang punya cara tersendiri dalam hal menyimak apa yang sudah disampaikan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di lain tayangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.